Homemade sambal ijo ala mama. Wow. Hai gengs, welcome back to our channel. Selamat pagi dari Austria. Di sini masih pagi dan di luar lagi-lagi snowing dari semalam. Padahal kemarin itu ya cuacanya dari pagi sampai siang menjelang sore gitu, sampai jam-jam 3-an gitu tuh. Shiny banget dan hangat banget. Anak-anak mainan di luar. Terus nggak lama, kira-kira ada 10-15 menit kemudian snowing. Sampai ini numpuk banget snownya di luar. Kalian lihat dong snownya. Tuh, ini bisa jadi 2 jam kemudian ntar ini meleleh semua gitu. Terus ntar sore snowing lagi. Tiap hari kayak gini geng, setiap hari. Jadi ini tuh yang bikin imun tubuh tuh sangat drop. Karena hangat dingin, hangat dingin, hangat dingin kayak gitu. Jadi ini lagi musim-musim bapil, makanya Kidos tuh kemarin-kemarin tuh bapil ya karena ini. Jadi mama mau ngajak kalian belanja karena mama ini mau bikin orderan sambal. Terakhir itu abang bawa 1 botol kecil ke kerjaannya, dikasih cicip ke rekan kerjanya dan mereka suka. Memang terakhir itu mama bikinnya nggak terlalu pedas, jadi mereka demen dan mereka order. Jadi aku bilang ya lumayan jualan sambal gitu kan. Jadi warung mama ini akan dimulai dengan sambal seperti itu. Mungkin nanti kalau udah cuaca summer ya, kalau udah suhunya stabil, panas gitu kan, dia bakalan ngundang beberapa rekan kerjanya kali untuk merasakan masakan Indonesia. Dan disitu mungkin akan dimulai catering kecil-kecilan ala mama deh. Semoga. Tapi sih mama juga nggak maksa ya kan. Namanya juga selera orang beda-beda ya. Kalau demen ya demen, enggak ya enggak gitu loh. Dan kayak orderan bakso atau rendang atau teri kacang itu sih mama bikin ya sesuai permintaan Klaten gitu loh. Kalau dia minta, "Nong, bikinkan ini dong," gitu, pesan 1 kilo, setengah kilo gitu ya. Oke, sekalian aku bikin, sekalian juga untuk orderannya orang seperti itu. Jadi nggak gempor. Okidoki, ini mama udah terbungkus rapi. Ya wis, shiny banget ini cuacanya. Tas belanjaan. Ternyata mobil penuh salju, gengs. Alamak. Ini harus kita bersihin dulu saljunya. Jadi sepertinya snowingnya tuh semalam miring ya gengs, hanya di satu sisi. Hanya di sisi yang ini doang. Tuh, full. Tapi sapu-sapunya mama mana ya yang untuk ngebersihin si snow ini? Biasanya standby di mobil loh. Nemu di backyard gengs. Di boxnya backyard ini nih, sapu-sapu gini. Ya wes, mari kita bersihin. Begini nih kerjaan tambahan kalau musim winter. Okidoki. Sebenarnya jalan kaki bisa, karena kita belanjanya ke situ tuh, itu supermarket. Cuma yang mama beli ini berat daripada mama nenteng-nenteng. Jadi kita naik mobil. Nah terus fungsi yang di ujungnya itu, kalau esnya udah keras kayak gini. Ini bulan Maret, tapi kita ngorek-ngorek salju ya gengs. Ya mau dikata, kadang sampai bulan April pun masih saljuan. Oke, kita udah bisa berangkat. Depan belum. Let's go. OMG, akhirnya gengs dapat juga ini gelas selainya. Ya ampun. Karena ini kan memang bukan musim untuk bikin selai-selai ya. Belum musimnya panen-panen berries gitu kan. Jadi wajar kalau nggak ada gelas selai gitu loh. Rupanya di supermarket dekat rumah tadi itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Lalu mama lanjut ke kota sebelah. Mama masuk ke 1, 2,
3, 4. Keempat toko mereka nggak punya sama sekali. Jadi ini supermarket satu ini tuh, itu tuh harapan terakhir mama. Sebelum kesini, ibu di supermarket yang satunya sebelumnya itu bilang coba cari di Laga House. Jadi tuh kayak macam toko bangunan gitu tuh, biasanya memang mereka selalu ada gitu kan. Terus pikir ya ampun jauhnya, harus 7 km lagi dari sini gitu loh. Terus mama pikir coba mama lihat ke supermarket yang ini, dan puji Tuhan dapat dong. Dapat. Tuh ini gelas seleknya. Mama langsung beli 2 pak, itu 12 biji. Ini satu paknya isi 6, harganya itu cuma 2 euro 69. Termasuk murah ya, itu sekitar 40 ribuan lah, 6 biji nih. Jadi mama langsung beli 2 pak. Kita ada 12 gelas. Puji Tuhan. Ya udah, ini sekarang kita pulang karena dari sini menuju rumah itu cuma 5 menit, tapi memang lewatin jalan tol ya kan. Let's go home. Ya ampun, perjuangan banget ini demi si gelas selek. Udah sampai di rumah lagi. Perjuangan demi orderan sambal. Jadi ini langsung kita eksekusi aja, langsung kita masak sambal ijo. Ini semua bahan-bahan yang bakalan kita olah. Ini dia si cabai hijau berlimpah. Dan ini macam pepperoni gitu, ini nggak pedas. Karena mama bikin sambal hijau nggak pakai tomat hijau, jadinya ini yang bakal bikin rasa sambalnya itu mild, tidak terlalu pedas gitu loh. Terus ini ada bawang bombay dan ada bawang putih. Kalian buat yang doyan pakai daun jeruk, bikin sambal hijau pakai daun jeruk, silakan tambahin daun jeruk. Terakhir mama sih bikin pakai daun jeruk, tapi kali ini bakal mama bikin tanpa daun jeruk ya, jadi gini doang. Dan ini dia si gelas-gelas selek. Pertama-tama ini kita rebus dulu ya gengs, di air mendidih, untuk menghilangkan bakteri-bakteri dan kuman-kumannya gitu. Kayak gini. Ini airnya kita tinggal didihkan aja. Ini airnya udah menggurak-gurak. Sekarang kita masukin si gelas. Ini kita rebusnya bentar aja, kurang lebih 5 menitan gitu. Sepertinya tidak muat ini tempatnya. Dan ikut juga tutupnya. Ini udah 5 menit, sekarang kita angkat gelasnya. Dan yang di sini kita balik ya, gengs. Dan di belakang ini air juga udah menggerak-gerak. Kali ini mama bikin sambal hijaunya dengan proses direbus ya. Cabenya kita masukin. Berlimpah ruah ini. OMG. Dan ini dia si bawang bombay plus bawang putih yang sudah mama cincang-cincang. Ini sengaja nggak mama rebus bareng si cabai-cabean ini karena cabai-cabai ini bakalan mama ulek kasar. Sementara yang ini maunya mama bentuknya tuh masih seperti ini. Jadi si bawang-bawangan akan kita tumis ya gengs. Minyaknya agak banyak karena ini bakalan kita campur ke cabai-cabean itu kalau nanti sudah dihalusin. Jadi kalau minyaknya banyak itu juga bikin si sambal lebih awet ya. Karena minyak itu bisa, gimana ya mama ngejelasinnya, bingung juga. Pokoknya gitu deh, ya. Ya wes, ini sekarang kita tumis. Kita tumis sampai si bawang-bawangan layu dan wangi ya, nggak langu. Dan yang di belakang ini juga belum terlalu lunak sih. Buat kalian yang nggak mau repot, semua bahan-bahannya bisa kalian ulek kasar terlebih dahulu, terus kalian tumis, kayak bikin sambal biasa. Atau ikutin cara mama kayak gini juga bisa. Atau bawang-bawangannya ikut direbus bersama cabai-cabean juga bisa. Jadi gaya bebas ya gengs. Ikutin mood kalian masing-masing deh, mau yang kayak gimana. Itu cabai-cabeannya udah lumayan lunak ya gengs. Sekarang kita saring di sini. Lalu ini kita ulek kasar, mama pakai
si Stubbs mixer ini. Pedas banget. Hasilnya seperti ini, gengs. Wah, cabai semua. Ini lanjut kita masak ya, sampai si cabai benar-benar matang. Sambal hijau. Terus kita masukin si gorengan bawang berserta minyak-minyaknya ya, semuanya masukin. Tampilannya seperti ini, gengs. Yummy. Terus ini kita kasih garam dan pastinya gula. Oh ya, jangan lupa dikasih perasan jeruk nipis. Pertama-tama kita kasih garamnya dulu, lalu kita kasih gula. Biasanya kalau nyetok sambal seperti ini, mama tuh selalu masukin habanero. Jadi kalau sambalnya yang sambal merah, orange gitu, mama masukin habanero yang merah. Kalau sambal hijau, mama masukin habanero yang hijau. Tapi kali ini di skip, karena rekan kerjanya abang itu rata-rata sih makan pedas, cuma yang pedasnya itu mild aja gitu loh, nggak yang terlalu ekstrim pedas, yang sampai bikin mereka mules. Jadi ini mau bikin orderan sambal sesuai requestnya Kelanten. Terus kita kasih perasan jeruk nipis. Pakai setengah aja ya, gengs, jeruk nipis yang besar seperti ini. Ya udah, seperti ini, gengs, simple banget kan? Ini lanjut kita masak dengan api kecil, kira-kira 10-15 menitan ke depan. Sambil sesekali diaduk supaya dasar pancinya nggak gosong. Oh, kalian lihat dong ini sambalnya, ya ampun, menggugah selera banget. Aduh maaf, tadi mama pikir udah mama record, ternyata belum. Ini waktunya kita masukin si sambal ke dalam jar. Jadi posisinya sambal masih panas ya, gengs. Masukin, kita tutup rapat, lalu ini kita balik. Jadi ini untuk ukuran stok sambal, botolnya sih lumayan besar ya. Kalau buat orang kita, orang Indonesia sih cukup lah ini. Cuma untuk rekan kerjanya abang, ini tuh kebesaran. Tapi apa daya, mama dapat botol selainya hanya ini yang paling kecil. Udah beruntung banget bisa dapat ini. Jadi awalnya mama tuh ngeliat jarnya yang gede doang, itu udah yang, waduh, udah mau give up gitu rasanya. Terus mama noleh ke bawah, di raknya itu ternyata ada yang kecil. Yang terakhir, semoga aja full. Yang terakhir nggak seberapa penuh, gengs. Tapi nggak masalah, ini buat kita bonus. Wah, lumayan banget nih, kita dapat 9 jar, 9 botol selai. Memang yang satu tadi tuh nggak seberapa full kan ya. Tuh, sambal hijau ala mama. Dan ini kita biarkan dia terbalik seperti ini sampai suhu si sambal bener-bener dingin. Terus kita keep di kulkas ya. Nggak di freezer tapi di chiller ya. Kalau proses masak-masaknya benar dan jarnya juga sangat-sangat steril seperti yang tadi mama rebus dulu, plus sambalnya juga bener-bener matang, sambal ini akan awet berbulan-bulan, gengs, nggak akan berjamur. Homemade sambal hijau ala mama buat jualan.
Bumil jualan sambal. Sekian dulu vlog Mama kali ini. Thank you for watching. See you next time, gengs. Jangan lupa resepnya dicoba di rumah ya. Lumayan ini buat ide untuk dagang rumahan. Untuk buka usaha dagang. Bye-bye. Dan ini sisa pancinya. Bekas si panci kita masukin nasi, gengs. Wah, terus kita aduk-aduk nasinya di sini. Sayang, Bo. Jadi tester sambal sendiri ya. Terus Mama kasih brokoli. Lauknya ada kripsus alias keripik usus. Yummy. Ini Mama makan dapur karena masih lanjut masak. Wow. Bye, gengs.